Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Kembali lagi nih dengan Ibu Suhaisi yang akan mengajarkan kalian tentang materi IPA. Materi apa? Materi tentang komponen listrik. Nah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nih pasti anak-anak ibu di rumah pada bertanya-tanya kan, Ibu ini ada apa? Kok ada lingkaran seperti ini? Ada jarum dan ada seperti ini ya. Ini media yang akan ibu gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, media ini ibu namakan dengan spin kompolis, yaitu spin komponen listrik. Kenapa spin? Karena media ibu hampir sama dengan permainan spin yang bisa diputar seperti ini. Oke, lalu ibu ingin membuat konsep yang namanya media belajar dan bermain. Karena kita mau bermain seperti ini, sekalian juga belajar. Nah, gini aturan mainnya. Pertama, ibu memutar spin ini, lalu di sini ada jarum yang akan menunjukkan angka yang tertera di sini. Lalu ibu akan membahas angka yang sesuai dengan jarum yang ditunjuk oleh jarum di sini, sesuai dengan nomor yang tertera di sini. Nah, misalnya ibu putar seperti ini ya. Nah, angka yang ditunjukkan adalah angka 2. Maka angka 2 di sini ditempati oleh komponen yang bernama induktor. Oke? Siap ya? Nah, sebelum ibu bermain dulu nih, pasti pada bertanya-tanya kan, apa itu komponen listrik? Komponen listrik adalah bagian dari listrik yang memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses dalam listrik. Nah, komponen itu apa saja, Ibu? Jadi di sini Ibu ada sebagian komponen-komponen yang terdapat dalam listrik. Yang pertama ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada dioda, ada transformator, dan yang terakhir ada integrated circuit. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tadi Ibu di awal sudah memberitahu ya, kita akan bermain sambil belajar. Jadi kita mulai dari sini ya. Oke, kita putar. Kita putar di sini. Nomor 4. Di nomor 4 yang tertera adalah komponen yang bernama dioda. Jadi dioda itu apa? Nah, dioda adalah komponen elektronika yang mempunyai 2 kutub elektroda. Nah, ini salah satu contoh gambar dari dioda jenis yang biasa. Di sini terdapat kutub elektroda yang positif, dan yang di sebelah sininya terdapat kutub elektroda yang negatif atau anoda dan katoda. Nah, fungsi dioda itu apa? Fungsinya, dioda adalah sebagai alat yang menyearahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, ini adalah simbol dari dioda. Oke, udah paham ya dari situ? Kita lanjut ya. Kita lanjut putar spin lagi. Terdapat di nomor 2. Baru menunjukkan nomor 2. Artinya, nomor 2 ditempatin oleh komponen yang bernama induktor. Induktor itu apa, anak-anak? Jadi, induktor itu adalah komponen yang terdiri dari lilitan kumparan kawat yang terbuat dari tembaga tunggal yang dililitkan melingkar di logam atau yang biasa disebut dengan choker. Ya, paham? Dan ini adalah contoh gambar dari induktor. Induktor kan tadi dijelaskan kan, berupa kumparan kawat yang melingkar di logam.
Nah, ini adalah kumparan kawat yang terbuat dari tembaga tunggal. Nah, kawat ini dililitkan ke si choker ini atau si logam ini. Dan fungsi dari induktor adalah menahan arus bolak-balik AC dan meneruskan arus searah atau yang disebut juga dengan DC. Nah, jadi pada bingung kan, apa sih Bu arus AC? Nah, AC adalah singkatan dari alternatif current. Dan arus ini sifatnya berubah-ubah atau bolak-balik. Lalu arus DC adalah direct current atau arus yang mengalir secara searah. Oke, sampai situ paham ya? Dan ini adalah simbol dari induktor. Kita lanjut ke komponen selanjutnya. Siap ya? Kita putar. Nomor 1. Nomor 1 ditempati oleh komponen yang bernama resistor. Resistor itu apa? Resistor itu biasa disebut juga dengan hambatan. Nah, resistor atau hambatan adalah salah satu komponen listrik yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Nah, jadi untuk gambar dari resistor adalah seperti ini. Jenis yang seperti ini adalah resistor jenis karbon film, dan jenis yang seperti ini adalah resistor karbon metal. Fungsi dari resistor itu adalah yang pertama kan menghambat arus listrik. Nah, hambatan itu akan mengatur kuat arus yang mengalir supaya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk simbol dari resistor adalah untuk jenis seperti ini disebut dengan American symbol atau simbol Amerika, yang seperti ini European symbol atau simbol Eropa. Dah, sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjut ke bermain putar spin. Kita putar. Nomor 4 sudah dibahas, kita putar lagi. Nomor 1 sudah juga. Kita putar lagi. Ya, jarum menunjukkan angka 3. Angka 3 ditempatin oleh komponen listrik yang bernama kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, untuk gambar seperti ini. Fungsi dari kapasitor adalah menahan arus searah atau arus DC dan meneruskan arus bolak-balik atau arus AC. Masih ingat nggak dengan fungsi induktor? Fungsi induktor kan menahan arus bolak-balik AC dan meneruskan arus searah DC. Dan kapasitor adalah kebalikan dari fungsi dari induktor. Sampai sini paham ya? Semoga anak-anak itu paham. Oke, masih ingat nggak apa saja yang belum kita bahas? Yang belum kita bahas adalah nomor 5 dan 6. Oke, semoga kita memutar spinnya tepat di angka 5 dan 6. Kita putar ya. Oh, nomor 3 sudah. 2. Oke, nomor 6. Nomor 6 tempatin oleh komponen listrik yang bernama integrated circuit atau disingkat dengan IC atau IC ya bahasa Inggrisnya. Jadi IC adalah komponen listrik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Penyusun dari integrated circuit adalah gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian yang berbentuk chip kecil. Seperti ini chipnya. Jadi di dalam chip ini terdapat komponen-komponen yang telah disebutkan tadi. Nah, fungsi dari IC itu apa? Fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, itu kan merupakan fungsi dari resistor kan, karena di dalam IC terdapat resistor. Jadi fungsi dari IC juga ada menghambat arus listrik. Nah, gambar untuk IC adalah seperti ini, chip-chip seperti ini, dan untuk simbol dari IC adalah seperti ini. Ya, semoga sampai sini kalian paham. Kita putar spin lagi ya. Kita putar spin. Angka yang ditunjukkan adalah angka 5. Angka 5
ditempatin oleh komponen listrik yang bernama transformator. Nah, transformator adalah komponen listrik yang terdiri dari gulungan kawat yang terpisah antara satu sama lain. Jadi, gulungan kawat itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, ini adalah salah satu jenis komponen listrik transformator. Fungsi dari transformator itu apa? Fungsi dari transformator yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Transformator untuk menurunkan tegangan adalah jenis transformator step down, dan untuk menaikkan tegangan adalah fungsi dari transformator step up. Simbol dari transformator adalah seperti ini. Untuk jenis transformator step down seperti ini adalah lilitan primer dan ini lilitan sekunder. Lalu yang ini simbol seperti ini adalah simbol dari jenis transformator step up. Yang sebelah sini adalah kumparan primer dan di sebelah sininya adalah kumparan sekunder. Terlihat dia beda. Primer untuk step down itu lebih banyak kumparannya dan untuk di step up lebih sedikit. Begitu juga dengan sekunder dan pada step down dan sekunder pada step up. Kita udah selesai nih menjelaskan tentang komponen-komponen listrik. Ibu ingin mencairkan suasana dengan kita bernyanyi sama-sama. Kalian mau nggak nyanyi bareng-bareng sama ibu? Mau ya? Ini ibu punya lagu. Lagunya itu tentang komponen listrik. Dengar ya. Komponen listrik itu ada 6. 1 resistor, 2 induktor, 3 kapasitor, 4 dioda, 5 transformator, 6 integrated circuit. Nah, nanti kalau kalian menghafal, kalian ulang aja ya video ibu. Kita kan membahas tentang listrik nih. Kalau ngomongin listrik, ibu pernah baca artikel kalau anak-anak di Pontianak itu suka sekali bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang itu seharusnya di mana? Di lapangan. Jika bermainnya di dekat rumah penduduk yang banyak kabel, akan menyebabkan seperti ini. Ini adalah gambar anak yang tersetrum karena kabel yang lainnya tersangkut di kabel listrik. Jika tersetrum akan sakit kan? Untuk itu, jika bermain jangan di dekat rumah penduduk ya. Jadi bermain di lapangan yang luas yang tidak terdapat kabel agar kawat layang kalian tidak tersangkut di kabel listrik dan akan menyebabkan kalian tersetrum. Kan sakit kan? Selain itu, kalian juga merugikan orang duduk yang menggunakan kabel listrik ini. Jadi jika kawat layangan kalian tersangkut di kabel listrik ini, itu menyebabkan arus yang terdapat di kabel ini akan terputus. Nah, dan itu akan merugikan orang lain yang seharusnya mendapatkan listrik tiba-tiba padam. Nah, jadi hak orang lain untuk mendapatkan penerangan dari lampu tidak akan mendapatkan haknya, dan hal tersebut dalam Islam dilarang. Jadi ketika kita mengambil hak orang lain itu artinya kita menzolimi orang lain. Dan contoh dari kesetrum tadi adalah kalian termasuk dalam sikap menzolimi diri sendiri, dan itu dilarang dalam Islam. Perilaku menzolimi diri sendiri terdapat di Quran Surah Yunus ayat 23. Begini bunyinya, ibu ngaji ya, kalian dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, falamma anjahum, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, idzahum
yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, innama, sesungguhnya, baghyukum, kezalimanmu, ala anfusikum, akan menimpa dirimu sendiri. Mata al hayatid dunya, hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Tsumma ilaina, kemudian kepada kamilah kembalimu, fanunabbi'ukum, lalu kami kabarkan kepadamu, bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan. Di sini Allah sudah berkata, Allah telah menyelamatkan mereka. Mereka siapa? Kita kan? Tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Nah, kalian bermain layang-layang di sekitaran kabel listrik, itu kan kalian menzalimi hak orang lain untuk mendapatkan listrik kan? Karena arusnya terputus akibat dari kawat layang-layang tersangkut di kabel. Nah, kalian juga menzalimi diri sendiri. Nih, kezaliman itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Nah, ingat ya, setiap apa yang kalian kerjakan itu akan dicatat oleh malaikat, nanti akan dikabarkan kepada Allah loh. Nah, jadi pesan dari Ibu, kalian jangan bermain layang-layang di sekitaran banyak penduduk ya, yang banyak kabel-kabelnya. Jadi bermainlah di lapangan yang luas yang tidak terdapat kabel listriknya. Oke, sampai di sini. Ibu berharap kalian paham ya dengan apa yang Ibu ajarkan hari ini dan hikmah yang kita dapatkan dari belajar hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Ibu tutup ya perjumpaan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, serta melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup perjumpaan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.